22 dan 3 gizi akan menyebut dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baiklah, saya Ardianto Manisa. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tumbuh kembang anak dan apa itu faktor genetik. Baik, tumbuh kembang anak mencakup dua definisi seperti pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan atau disebut growth berkaitan dengan masalah perubahan besar atau jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat atau gram, pound, atau kilogram. Ukuran yang panjang seperti sentimeter atau meter. Umur tulang dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen. Yang kedua adalah perkembangan atau disebut development, adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses kematangan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu memiliki dua penjelasan seperti faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak, termasuk faktor genetik diantaranya jenis kelamin, ras atau suku bangsa, dan faktor bawaan yang sifatnya patologi atau yang disebut penyakit tertentu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu memiliki tempat tinggal si kecil yang akan mengaruhi kecepatan dan kualitas tumbuh kembangnya, seperti cuaca, sanitasi, rumah yang ditinggal oleh anak, dan nutrisi yang selalu diberikan. Saya Rahmatias Muhammad akan menjelaskan faktor pranata dan postnata. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Faktor lingkungan terbagi dua macam, yaitu yang pertama faktor pranata, yang kedua faktor postnata. Faktor lingkungan pranata yang mempengaruhi terhadap tumbuhan kembang janin mulai dari konsep sampai lahir antara lain adalah yang pertama, gizi ibu pada waktu hamil. Terjadi kehamilan maupun pada waktu sedang hamil sering menghasilkan bayi berat badan rendah. Di samping itu dapat pula menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir. Yang kedua, mekanis trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan. Yang ketiga, toksin atau zat kimia. Masa organisme adalah masa yang sangat peka terhadap zat teratogen. Logam pada ibu pada hamil, misalnya makan ikan yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan mikrocephal. Yang keempat, endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada pertumbuhan janin seperti somatropin, hormon plasenta, hormon tiroid, insulin, peptida lain. Faktor lingkungan postnatal. Bayi baru lahir harus berhasil melewati masa transisi dari suatu sistem yang teratur yang berbagai besar tergantung pada organ-organ ibunya ke suatu sistem yang tergantung pada kemampuan genetik dan mekanisme homostatik bayi. Di dalam interaksi timbal balik pula keuntungan untuk bayi selain nilai gizi ASI yang tinggi, juga adanya zat anti pada ASI yang melindungi bayi terhadap berbagai macam infeksi. Di samping itu, bayi juga merasakan sentuhan dan tatapan kasih sayang dari ibunya serta mendapatkan kehangatan yang penting untuk tumbuh kembang. Saya Ismiati Tetolo, saya akan menjelaskan faktor lingkungan postnatal, yakni lingkungan biologis. Nah, lingkungan postnatal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan biologis, terdiri dari ras atau suku bangsa. Pertumbuhan somatik juga dipengaruhi oleh ras suku bangsa. Bangsa kulit putih atau ras Eropa mempunyai pertumbuhan somatik lebih tinggi daripada bangsa Asia. Kemudian kedua ada jenis kelamin. Anak laki-laki lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan anak perempuan. Yang ketiga ada umur. Umur yang paling rawan adalah masa balita, oleh karena pada masa itu anak mudah sakit dan mudah kurang gizi. Di samping itu, masa balita merupakan dasar pembentukan kepribadian anak. Yang keempat ada gizi. Mengapa gizi? Karena makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Makanan bagi anak dibutuhkan untuk pertumbuhan, di mana dilalui oleh ketahanan makanan keluarga yang mencakup pada ketersediaan makanan dan pembagian yang adil. Makanan dalam keluarga, satu aspek yang penting yang perlu ditambahkan adalah keamanan pangan yang mencakup pembebasan makanan dari berbagai racun, fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan manusia. Yang kelima ada perawatan kesehatan.
Perawatan kesehatan yang teratur tidak saja kalau anak sakit, tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulan akan menunjang pada tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keenam, ada kepekaan terhadap penyakit. Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Dianjurkan sebelum anak berumur 1 tahun sudah mendapatkan imunisasi BCG, polio 3 kali, DPT 3 kali, hepatitis B 3 kali, dan campak. Di samping imunisasi, gizi juga memegang peranan penting dalam kepekaan terhadap penyakit. Kemudian yang ketujuh, ada penyakit kronis. Anak yang menderita penyakit menahun akan mengganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakit. Yang kedelapan, ada fungsi metabolisme, khusus pada anak karena adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme. Pada berbagai umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrien harus didasarkan pada perhitungan yang cepat atau setidak-tidaknya memadai. Yang ke-9, ada hormon. Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak antara lain 1. Somatotropin atau growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan, merupakan pengatur utama pada pertumbuhan somatik, terutama pertumbuhan kerangka. Pertumbuhan tinggi badan sangat dipengaruhi hormon ini. GH merangsang terbentuknya somatomedin yang kemudian berefek pada tulang rawan. Yang kedua, ada hormon tiroid. Hormon ini mutlak pada tumbuh kembang anak karena mempunyai fungsi pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Maturasi tulang juga di bawah pengaruh hormon ini. Demikian pula dengan pertumbuhan dan fungsi otak sangat tergantung pada tersedianya hormon tiroid dalam kadar yang cukup. Yang ketiga, ada glukokortikoid, di mana hormon ini mempunyai fungsi yang bertentangan dengan somatotropin, tiroksin, serta androgen. Karena kortison mempunyai efek anti-anabolik. Kalau kortison berlebihan akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat atau terhenti dan terjadinya osteoporosis. Yang keempat, ada hormon seks, mempunyai peranan dalam fertilitas dan reproduksi. Pada permulaan pubertas, hormon seks memacu pertumbuhan badan, tetapi sesudah beberapa lama justru menghambat pertumbuhan. Baiklah, saya Dr. Teni Madang ingin menjelaskan mengenai faktor fisik. Faktor fisik merupakan antara lain 1. Cuaca atau keadaan musim yang sesuai geografis di suatu daerah yang dapat berdampak pada tumbuh kembangnya anak, sehingga banyaknya anak-anak kurangan gizi. 2. Sanitasi. Sanitasi di suatu lingkungan mempunyai peran yang cukup dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan pada anak dan tumbuh kembangnya. Misalnya seperti dalam kebersihan. Nah, dalam kebersihan ini sangatlah memegang peran penting dalam timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan yang kurang, maka anak akan mengalami sakit seperti diare, kecakingan, tifus abdominalis, hepatitis, malaria, dan demam berdarah. 3. Keadaan rumah. Keadaan rumah yang layak untuk dihuni, seperti dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya, serta tidak sesak untuk menjamin kesehatan pada penghuninya. Saya Salma Sadik Alamri, saya akan menjelaskan faktor psikososial tumbuh kembang pada anak. Talk to me. Yang ketiga yaitu ada faktor psikososial, antara lain yaitu stimulasi. Hal ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena dengan mendapat stimulasi, anak yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak pernah sama sekali mendapat stimulasi. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Dan ketiga ada ganjaran atau hukuman yang wajar. Maksud dari ganjaran atau hukuman ini adalah ketika anak berbuat salah, kita harus memberikan hukuman yang disertai dengan pengertian, bukan hukuman untuk melampiaskan kejengkelan kita terhadap kesalahannya yang dibuat. Yang keempat itu ada kelompok sebaya. Dengan lingkungannya, anak memerlukan teman yang bisa diajak bergaul, tetapi perhatian dari orang tua sangat perlu untuk memantau dengan siapa anak bergaul. Yang kelima yaitu ada stres. Stres pada anak juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Misalnya akan menjadi lebih rendah diri, lebih emosional, perubahan nafsu makan, sulit fokus dan berkonsentrasi. Dan yang keenam yaitu ada sekolah. Dengan bersekolah, anak tidak hanya akan mendapatkan kepintaran serta pengetahuan, namun juga akan mendapatkan beberapa hal mulai dari ilmu, teman, relasi, melatih komunikasi bersama dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Untuk itu, sekolah merupakan hadiah yang dapat dikatakan sebagai pembentuk jati diri seseorang.
Dan yang ketujuh itu ada cinta dan kasih sayang. Salah satu hak anak adalah untuk dicintai dan dilindungi. Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari orang tuanya agar kelak kemudian hari menjadi anak yang tidak sombong dan bisa memberikan kasih sayangnya pula kepada sesama. Dan yang ke-8 yaitu ada interaksi dengan anak dengan orang tua. Interaksi timbal balik antara anak dan orang tua akan menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada orang tuanya sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dibicarakan bersama karena adanya kedekatan dan kepercayaan antara orang tua dan anak. Saya Fadelia Jadi Mataje. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor keluarga dan adat istiadat. Faktor keluarga dan adat istiadat antara lain. Yang pertama yaitu pekerjaan atau pendapat keluarga. Pendapat keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik yang primer maupun yang sekunder. Yang kedua, pendidikan ayah dan ibu. Dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, pendidikannya, dan sebagainya. Ketiga, jumlah saudara. Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaannya sosialnya cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima. Sedangkan pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan selainnya kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak, juga kebutuhan primer seperti makanan, sandang, dan perumahan pun tidak terpenuhi. Oleh karena itu, keluarga berencana tetap diperlukan. Yang keempat, jenis kelamin dalam keluarga. Pada masyarakat tradisional, wanita mempunyai status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga angka kematian bayi dan malnutrisi masih tinggi pada wanita. Yang kelima, stabilitas rumah tangga. Tumbuh kembang anak akan berbeda pada keluarga yang harmonis dibandingkan mereka yang kurang harmonis. Yang keenam, kepribadian ayah atau ibu. Kepribadian ayah dan ibu yang terbuka tentu pengaruhnya berbeda terhadap tumbuh kembang anak bila dibandingkan dengan mereka yang berkepribadian tertutup. Yang ketujuh, adat istiadat. Norma tabu. Adat istiadat yang berlaku di tiap daerah akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang ke-8, urbanisasi. Salah satu dampak dari urbanisasi adalah kemiskinan dengan segala permasalahannya. Yang ke-9, kehidupan politik dalam masyarakat yang mempengaruhi prioritas kepentingan anak, anggaran, dan lain-lain. Baiklah, itulah hasil video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam gizi, sehat melalui makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Ya baiklah. Saya Ardianto Manisa. Saya akan menjelaskan tentang. Baik, saya Rahmadias Muhammad akan menjelaskan faktor. Baik, saya Biofumen Madam ingin Baik, saya sama Sadik Alamri. Di sini saya akan menjelaskan faktor psikososial. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai lingkungan postnatal mempengaruhi tumbuh kembang anak secara cepat. Baiklah, ulang. Inilah hasil video dari kami. Semoga bermanfaat. Inilah hasil video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa